Kan aneh gitu. Karena masing-masing konsep dan pelajaran hidup yang kita temuin gitu, entah itu dari seseorang atau dari buku-buku, dari film dan lain-lain, kebanyakan justru saling bertolak belakang satu sama lain. Jadi, kita harus gimana gitu? Pedoman hidup kayak apa yang sepatutnya kita ambil dan jalan mana yang seharusnya kita tempuh? Hari ini tepat 4 tahun yang lalu, channel ini gue buat. Dan hari ini juga, tepat di tanggal yang sama, gue masuk usia 25 tahun. Mungkin kalau gue bahas gimana kehidupan yang udah gue rasain selama 25 tahun, pembahasan itu bakal terkesan subjektif ya. Karena setiap orang punya versi dan penilaiannya tersendiri tentang hidup itu kayak gimana. Ada yang bilang usia 25 tahun itu masih muda banget. Ada yang bilang umur 25 itu udah cukup tua gitu, udah seharusnya punya kehidupan yang serius dan lain-lain. Semua cuma tergantung perspektif yang digunain kayak gimana. Makanya di sini gua nggak bakal bahas tentang apa yang gua rasain setelah gua menginjak usia tersebut gitu. Gue cuma pengen bahas tentang pelajaran yang mungkin selama ini udah gua dapetin dalam hidup. Yang mungkin aja nih bakal lumayan menarik kalau kita bahas bareng-bareng gitu. Karena buat kalian yang punya pengalaman lebih baik bisa bantu ajarin gue gitu. Dan kalian yang mungkin masih terbilang muda, mungkin bisa belajar dari kesalahan yang udah gue lakuin. Intinya, khusus video ini, kita cuman bakal ngobrol santai lah gitu. Tanpa pembahasan yang bisa dibilang cukup serius. Jadi kalian bisa memposisikan diri gua sebagai temen, abang, adik, atau apapun itulah selayaknya ngobrol bareng orang terdekat kalian gitu. Pertama, dan yang mungkin masih menjadi problem utama ya bagi gua sampai hari ini, adalah inkonsistensi dari banyak konsep dan jalan kehidupan. Karena kalau kita perhatiin nih, orang-orang itu entah kenapa punya konsep dan jalan hidupnya masing-masing yang berusaha diajarkan atau ditanamkan ke diri kita. Contohnya, kayak anggapan agar seseorang itu pantang menyerah gitu, katakanlah kayak gitu. Harus memiliki impian besar dan lain-lain. Tapi entah kenapa, dari banyaknya wejangan-wejangan itu, atau beraneka ragamnya konsep-konsep kehidupan tersebut, justru beberapa di antaranya tuh, ya bisa dibilang saling bertolak belakang gitu. Contohnya nih, ada seseorang yang bilang supaya kita jangan pernah nyerah untuk ngejar mimpi kita. Tapi di saat yang bersamaan nih, bakal ada juga seseorang yang bilang kalau kita tuh ya harus menikmati hidup dan mensyukuri apa yang kita punya. Ada juga beberapa orang yang bilang kalau dalam hidup ini kita harus benar-benar bekerja keras untuk nentuin takdir kita ke depannya kayak gimana. Tapi di sisi lain, ada juga orang-orang yang bilang kalau hidup itu ya harus sabar gitu, harus menerima kehidupan itu sendiri dan mencintai takdir yang kita punya. Kan aneh gitu. Karena masing-masing konsep dan pelajaran hidup yang kita temuin gitu, entah itu dari seseorang atau dari buku-buku, dari film dan lain-lain, kebanyakan justru saling bertolak belakang satu sama lain. Jadi, kita harus gimana gitu? Pedoman hidup kayak apa yang sepatutnya kita ambil dan jalan mana yang seharusnya kita tempuh? Well, selama 25 tahun ini, gue belajar kalau yang terpenting dari semua itu bukan definisi, konsep, atau jalan hidup yang mana yang kita tempuh, melainkan tujuan, nilai, dan makna yang kita perjuangkan. Sebenarnya itulah dasar utama yang menentukan hidup kita ke depannya kayak gimana. Kadang, karena kita nggak tahu nih tujuan hidup kita ini mau kemana gitu, dan kita nggak tahu sebenarnya mau kita itu apa, akhirnya kita terjebak dalam konsepsi-konsepsi yang bilang kalau hidup itu harus beginilah, begitulah gitu. Kejebak dalam filsafat stoik lah, nihilisme lah, materialisme lah, dan lain-lain. Sampai akhirnya kita bingung dan nanya ke diri kita sendiri, kenapa kita nggak bahagia gitu? Kenapa kita nggak berkembang? Kenapa kita kehilangan banyak hal? Padahal nih, semua itu bisa dibilang ya mungkin kesalahan kita sendiri. Karena kita gagal buat menghargai sesuatu yang mungkin nggak akan ada untuk selamanya. Kita gagal untuk ngebaca sebuah kemungkinan dan potensi yang mungkin bisa kita lakuin gitu. Kita gagal buat bahagia dengan apa yang kita punya selagi kita masih punya akan hal itu gitu. Atau selama hal itu masih ada. Makanya nggak peduli seberapa pinter diri kita, nggak peduli sejauh apa kita ngerasa bener tentang hidup yang mungkin kita jalanin sekarang ini. Kalau semua itu gagal dibarengin sama sebuah tujuan yang bikin hidup kita lebih bernilai nih, maka kenyataan pada akhirnya bakal mempertemukan diri kita sama kebingungan demi kebingungan. Karena bakal banyak hal yang hilang dalam hidup kita.
bakal banyak kesulitan dan tantangan demi tantangan ke depannya. Kalau kita udah paham nih sama tujuan yang kita punya, kita bakal sadar kalau semua tragedi itu, semua kebahagiaan yang udah kita lewatin, atau semua kebahagiaan yang kita lupakan, semua penderitaan yang kita laluin, dan semua harapan yang berusaha kita kejar atau yang berusaha kita gapai, merupakan bagian dari upaya menggapai tujuan itu. Tapi, kalau kita cuman fokus sama jalannya, atau cuman fokus sama konsep hidup yang udah kita tentuin, semua pada akhirnya bakal kerasa lebih berat. Karena kita bakal mikir, kok hidup gue gini amat ya? Kok hidup gue berat amat gitu? Kok gue jadi manusia yang gini-gini aja, atau bahkan gagal dan lain-lain. Jadi, ya tentuinlah hidup kalian itu mau dibawa kemana gitu, tujuannya itu apa. Dan kalau bisa, usahain tujuan itu adalah sebuah hal yang kuat dan bernilai. Nggak cuman sekedar pengen kaya, pengen sukses, dan lain-lain. Karena katakanlah kalian udah kaya nih, terus kalau kaya kalian mau apa gitu? Kalau kalian udah sukses, terus gimana? Oke, katakanlah kalian pengen membantu atau pengen membahagiakan orang lain. Terus, apakah hal tersebut harus nunggu kaya dulu gitu? Apakah kalian membantu orang lain harus sukses dulu baru bisa lakuin itu? Gimana kalau pada faktanya, orang-orang yang mau kita bahagiain nih, kalau kita sukses nanti atau ketika kita kaya nanti, itu ternyata pergi duluan. Gimana kalau kenyataannya, kita nggak pernah bisa untuk kaya dan sukses nantinya. Makanya, di sini gue pengen sedikit cerita dan berbagi sedikit pengalaman yang gue punya. Kalau pada faktanya, hidup nggak pernah sesederhana apa yang kita kira. Bahasa kerennya mah, ya hidup itu nggak segampang mulutnya motivator. Jadi apa yang udah kita siapin untuk itu? Hal kedua yang pengen gue obrolin sama kalian adalah ketika pada faktanya kita lebih sering ngerasa diri kita salah dibanding melakukan tindakan yang benar. Maksudnya gini, anggaplah kita ada dalam kondisi yang terpuruk atau kita ngerasa diri kita gagal gitu. Terus kita sadar kalau keterpurukan kita itu ya karena salah kita sendiri. Nah, kadang nih kita cuma berhenti di kesadaran itu aja dan nggak mau coba untuk maksa diri kita keluar dari hal itu. Contoh nih, kita sadar kalau kita itu miskin, nggak punya koneksi dan relasi, atau nggak punya skill dan keahlian, dan lain-lain gitu. Dari situ, kita sadar kekurangan kita itu apa. Tapi, entah kenapa, kita justru gagal atau jarang banget buat lakuin tindakan yang memperbaiki kekurangan kita itu. Kita justru lebih sering ngeluh, atau terus-terusan nyalahin diri kita sendiri, mandang diri kita sendiri rendah, atau bahkan nyalahin kenyataan dan nyalahin dunia gitu. Kan kocak ya. Udah tahu hidup penuh dengan ketidakadilan, kita malah nambah-nambahin nggak adil sama diri kita sendiri gitu. Contohnya kayak ya mau enak sendiri, terus nyalahin diri sendiri, dan nggak ngasih waktu buat diri kita sendiri nih, ningkatin keahlian atau ningkatin kemampuan yang kita punya. Akhirnya, ya wajar aja kalau nggak ada yang berubah dalam hidup kita. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen gue omongin atau pengen gue obrolin gitu. Cuman karena gue takut kebanyakan dari kalian bakal bosen dengerin keluh kesah dan cerita gue. Jadi ya sampai di sini dulu aja mungkin. Kalau memang kalian suka sama tipikal pembahasan ringan kayak gini, mungkin gue bisa bikin beberapa jenis konten yang sama ke depannya. Jadi, pembahasan kita nggak melulu tentang sesuatu yang bisa dibilang cukup serius. Terakhir, gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua, khususnya orang-orang yang mungkin udah cukup sering nonton video-video ini gitu, video yang bisa dibilang ala kadarnya ini. Terima kasih buat segala support dan masukan kalian, karena mungkin tanpa kalian, gue nggak akan bisa sejauh ini gitu. Gue udah berhenti buat video dari sebelum-sebelumnya, karena ya bisa dibilang buat ngelakuin perjalanan ini tuh ya berat banget gitu. Semoga channel ini semakin berkembang ke depannya dan bisa lebih bermanfaat atau paling enggak jadi teman baru buat ngisi waktu luang kalian. Sekian kausalisme, sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.